Aku udah ke pengadilan, cuman aku baru tahu juga ternyata kalau proses cerai itu agak panjang, jadi udah lagi diurus berkasnya. Ya ini berarti udah masukin berkas. Iya, Kakak langsung sendiri atau lewat beberapa kemarin aku ke proses? sana, terus dibantu sama pengacara keluarga juga. Gitu. Itu kan maaf ya Kak, kalau buat proses perceraian sendiri kan agak sulit ya, maksudnya dalam arti harus ada dari pihak suaminya juga kan gitu. Nah ini gimana? Disaraninnya sih katanya cerai gaib ya kak, goib ya, cerai Namanya cerai goib. goib. Iya. Nah itu gimana Kak? Ya tetap melakukan proses seperti biasanya, ngirim surat. Cuman kan ngirim suratnya tetap di KTP domisili dia kan di rumah aku. Jadi ya tetap dikirim tapi nggak ada tanggapan. Jadi nanti mungkin akan mempercepat kalau kayak gitu. Oh gitu, tapi artinya dari pihak pengadilan sendiri sudah tahu dong pastinya gitu dengan Kemarin aku baru sempat nanya terus ngumpulin berkas sih. Nanti mungkin besok aku akan ke sana lagi untuk mastiin. Dan ternyata memang harus didampingi pengacara juga ya. kakak sendiri pakai. Baru ditawarin pengacara keluarga, kenalan keluarga. Eh, Berarti keputusannya sudah bulat ya Kak, ya, dari kakak sendiri ya Kak. karena nggak ada etikat baik sama sekali sih dari pihak sananya juga. Oke, nah kakak sendiri ada hal itu kan situasi yang seperti itu. Bismillah ya, maksudnya aku yakin Allah akan menolong aku gitu. Dari dulu aku selalu berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil aja. Sebaik-baiknya penolong aku ya Allah. Mungkin kalau teman-teman lihat aku banyak datang ke podcast atau apa itu untuk meluruskan, dan aku datang ke sana juga sebagai bentuk ikhtiar aku untuk menghidupi anak-anak aku. Mungkin teman-teman bisa ngerti kalau itu aku nggak lagi pansos. Aku nggak lagi mau cari tenar atau nama, karena aku bukan artis. Aku hanya ibu rumah tangga dan digital creator biasa. Aku harap semuanya ngerti, aku di sini korban, aku nggak pantas ditekan gitu. Jadi aku memang butuh ruang dan mereka memberi aku ruang. Itu seperti apa gitu. Iya. Nggak sebagian banyak sih, hanya sebagian kecil, dan aku rasa yang ngomong kayak gitu dari pihak sana ya. Jadi aku hanya meluruskan aja kalau aku nggak pansos gitu. Aku hanya meluruskan karena aku sama ini udah sabar sama setahun, dan aku rasa aku berhak untuk mempertahankan harga diri aku. Aku sudah menutup aib dan marwah suami aku sama setahun, tapi sekarang dia bukan suami aku lagi. Jadi aku rasa cukup, dan aku mau semuanya tahu yang sebenarnya supaya nggak ada yang disalahin, supaya nggak salah persepsi sih mas. Soalnya banyak banget kan persepsi yang aneh-aneh di luar. Kak, tapi itu kan Ya itu aku tahu dari hacker sih, aku nggak tahu pasti, tapi dari hacker katanya ada identitas palsu, nik dan paspor. Kebetulan aku dari Bali, ada kerjaan, dan qadarullah orang yang kenal dia kemarin nemuin aku ke lobby hotel. Kita sempat ngobrol, ada beberapa rekaman juga yang aku rekam supaya aku punya bukti. Jadi emang dia ngebayar sejumlah uang untuk ini. Sebenarnya dari awal aku di Palembang, aku udah ditawarin untuk melaporkan lewat perlindungan wanita dan anak supaya bisa dijemput paksa. Tapi aku saat itu masih mikir aku cuma butuh kepastian, dan aku bersama kakaknya juga kan, kita sepakat untuk kekeluargaan aja. Terus dengan adanya hal kayak gini, maksudnya banyak orang yang nyaranin untuk aku buat laporan segala macam. Cuman aku dan keluarga aku masih mempertimbangkan bagaimana anak aku nanti kalau ngelihat ayahnya kayak gitu. Jadi aku masih berpikir, tapi kok semakin kesini aku ngerasa pihak sana banyak yang menekan aku gitu. Sedangkan kan dalam hal ya pertama aku disindir-sindir, terus dari pihak yang ngebantu aku di Palembang juga berbalik seperti aku yang disalahkan gitu. Sebenarnya aku tuh udah nggak mau banyak bicara, tapi aku capek kak. Maksudnya biarkan kali ini aku jadi wanita yang egois, aku mau semuanya jelas gitu. Ya balik lagi, aku memang bukan siapa-siapa, tapi teman-teman dan netizen dan semuanya yang ngebantu aku di sini, dan aku rasa mereka berhak tahu yang sebenarnya supaya nggak bertanya-tanya dan berspekulasi yang aneh-aneh juga kan ya.
Berarti sampai detik ini kakak belum ketemu sama. Iya, tapi aku baru banget tahu ternyata orang yang di Palembang itu sempat ketemu Zaki itu. Yang sorry, yang perempuan yang kakak langkat itu. Bukan yang ngebantuin saya. Eh, Sempat ketemu di situ. Iya, aku baru banget tahu tadi di jalan di bandara dari netizen yang DM-DM-an sama dia. Jadi perempuan ini yang ngebantu kakak ini tuh baik banget di sana, bener-bener aku sebelumnya Kakak ini siapa, sorry? yang ngebantu aku selama di Palembang. Ya, kakak ini ngebantu aku dan kakak ngasih tempat tinggal, kendaraan, kita diantar kemana-mana. Aku berterima kasih dan sebelumnya aku pun sudah berterima kasih sama suaminya. Tapi sebelumnya aku udah bilang sama dia, tolong jangan post foto apapun yang berkaitan dengan saya, harus izin dulu. Karena kan pasti ada spekulasi yang aneh-aneh ya. Karena menurut saya yang berhak gitu. Karena dia banyak posting, banyak balas komentar, balas DM yang netizen itu juga ngasih juga ke saya dan salah gitu. Kenapa dia kayak menyudutkan saya pada akhirnya. Terus tadi saya juga baru baca DM, ternyata dia sudah ketemu sama Zaki tapi nggak pernah memberitahu saya, dia atau kakaknya pun nggak pernah memberitahu saya. Justru saya yang disalahkan, saya yang dipojokkan dan setelah saya posting kalau saya nggak akan diam kalau saya diginiin, mereka semakin menekan saya lewat DM kayak gitu. Ya udah, maksudnya mungkin sabar saya udah hampir habis. Saya nggak tahu kedepannya saya akan mengambil tindakan apa, tapi yang pasti kalau ada yang menyinggung saya, keluarga saya, apalagi anak saya jelas akan memproses ini lebih cepat. Oke. Nah, berarti dengan kakak pakai jasa itu tadi, saat ini si Jeki ada di mana sih, Kak? Terakhir itu di Palembang. Oh, bukan di Bali lagi. Bukan, tadi saya ke Bali karena kebetulan saya ada kerjaan di sana, terus kayak ya udah saya post saya di Bali, alhamdulillah orang yang kenal dia ngabarin saya dan saya ngobrol aja selama di Bali, keadaan Zaki kayak gimana, apa terlihat tertekan atau gimana. Ternyata dia fun aja, katanya happy aja. Kak, maaf Kak, kalau secara logika kenapa bener-bener lost, dia yakin ada orang-orang yang pengen di mana? Awalnya aku mikir gitu, tapi setelah aku ngobrol sama M-nya sendiri dan teman yang Mary ya Kak? ya M dan teman yang satu kosan sama dia, aku yakin betul dia secara sadar melakukan itu. Dan dia memang pergi karena ya mau pergi dan nggak peduli sama kami. Pasti kan ada sebabnya dong Kak. Uang. Ya mungkin kakak udah tahu, aku nggak perlu ngejelasin lagi. Jujur yang aku ceritain di podcast itu belum semuanya, belum semua kejahatan dia. Tapi saya ditekan. Tapi kalau masih terus ditekan, saya akan ungkap semuanya. Ditekan dari pihak sana gitu, semuanya ini Uang, dia ngambil uang. uang kakak. Uang, saya capek sebenarnya ngejelasinnya lagi. Intinya dia ngambil uang yang harusnya dibayarkan tapi dia ambil dan dia pakai foya-foya di sana. Ya pasti kan ada, kenapa, maaf ya, banyak netizen bilang ini Zeki kan tadinya orangnya agamais bla 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 segala macam, terus tiba-tiba kenapa bisa berubah gini pasti ada orang gini itu gimana? Cuman Eki yang tahu jawabannya, Mas. Aku juga nggak tahu karena sampai sekarang aku belum Uangnya ketemu. jumlah besar nggak sampai sebegitu? Ratusan. Dan Eki tuh maaf Kak, bekerja sebagai apa sih Kak? Sebelumnya dia kerja di Bank Mandiri, resign 2 tahun terakhir karena ingin lepas dari riba, lalu gabung usaha sama mama saya. Usaha sama? Usaha keluarga. Terus uang yang diambil dari uang itu? Uang yang diambil sama Eki? Awalnya iya. Jadi awalnya dia ngambil uang konsumen, terus dia coba balikin pakai uang gadai rumah orang tuanya. Qadarullah orang tuanya meninggal. Rumah itu dijual, harusnya uang itu bisa dipakai untuk ngelunasin ke bank. Tapi dia bawa. Tapi cicilan itu kan berarti tetap jalan ya, Mas. Itu aku mau klarifikasi sih, kakaknya juga ikut membantu membayar cicilan. Melanjutkan. Tapi
Tapi sampai detik ini sih Eki tidak pulang juga ke pihak keluarganya, Katanya enggak. ke kakaknya. Bisa ditanya, tapi katanya enggak. Itu gimana? Ya udah, aku cuman berdoa aja sih mas. Nggak ada yang bantu aku. Aku berjuang di atas kaki aku sendiri. Aku nggak mau nyusahin keluarga aku. Aku yakin Allah bantu aku. Aku cuman percaya itu. Saat ini si Eki sorry Kak, masih berhubungan dengan si M? Nggak tahu. Kabarnya gitu, atau mungkin kakak dengar Aku dengar dari netizen, Eki masih kelihatan di area Palembang dan M ini udah pulang ke kampungnya di Palembang. Kata netizen, aku nggak tahu jelasnya. berarti belum tahu lanjutan apakah mereka masih berhubungan atau tidak gitu. Terakhir dia ngomong sama aku, Mary memang memutuskan untuk menikah dengan Zaki. Dan posisi mereka saat itu udah menikah gitu. Mau serius. Jadi rencana terakhirnya kata M ini, jadi katanya mereka taunya H-1 viral, terus Eki bilang katanya dia mau menikah dengan M, baru dia pulang ke Jakarta nemuin anaknya dan menceraikan aku gitu. Oh, rencananya seperti itu. Ya, menceraikan aku secara negara gitu mungkin ya. Kak, berarti sorry Kak, Eki tahu dong Kak situasi di sini, kemelut di sini segala Katanya macam. H-1 mas. Percaya cuman Allah yang tahu. Dan aku disalahkan karena katanya M nggak tahu apa-apa selama ini, jadi aku nggak boleh bersikap buruk sama Tapi dia. Kakak masih hubungan baik sama si M atau komunikasi? Bahkan sampai detik ini dia nggak minta maaf sama aku. Aku yang minta maaf sama dia, aku yang meluk dia, aku yang take down videonya. Dan keluarganya nggak ada etikat baik sama sekali, justru menyerang saya di sosial media. Tapi saya masih bekerja di Nggak tahu. Ya aku cuman mau ya semua jalan hidup aku dipermudah ya sama anak aku. Meskipun mungkin di luar simpang siur aku anaknya siapa, tapi dari dulu aku udah berkomitmen untuk nggak menyusahkan orang lain termasuk orang tua aku. Aku ingin berdiri di atas kaki aku sendiri. Semoga Allah menjaga aku dan anak-anak. anak-anak lebih suka nanyain Kak tadi ayahnya masih Aku bilang ayahnya lagi ada tugas misi besar rahasia yang mereka belum tahu. Jadi taunya nanti pas sudah besar. dan ini sengaja ditutup rapat, artinya keluarga mencoba untuk menjaga si anak-anak gitu. Ya, makanya sebelumnya aku minta maaf banget untuk teman-teman wartawan yang berusaha menghubungi aku lewat aku sendiri, teman-teman, atau sampai datang ke pihak sekolah. Aku harap anak-anak aku nggak tahu karena menurut aku mereka belum waktunya untuk tahu semuanya. Ya, biarkan mereka hanya mengingat masa-masa indah bersama ayahnya. Walaupun kayak gini, dia tetap ayahnya.